yang tidak bersumberkan pada Al-Quran dan hadis, itulah Israiliyat. Nah, jadi apa saja penafsiran tentang ayat-ayat yang nakli ya, bukan yang ra'i, yang nakli, diroy, yang pakai sanad ya, itu bukan sumbernya Al-Quran dan hadis, maka dia Israiliyat, baik datang sebelum Islam atau sesudah Islam datang ya. Kalau ditanya kenapa sih Ibnu Abbas saja sudah padahal sudah melarang, tapi ternyata masih juga melakukan atau mengambil kisah-kisah Israiliyat ya. Ini karena Nabi tidak tegas melarang. Nabi mengatakan hadisu an bani Israel wala haraj. Silakan kamu riwayatkan kisah-kisah dari Bani Israel, tidak ada kesulitannya. Tetapi ingat, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Ini bisa kita dapatkan dari Rawahu al-Bukhari ya. Ada di Bukhari ya. Orang pertama sahabat yang mengambil Israiliyat adalah Umar. Umar pernah mengambil 2 buku dari Ahlul Kitab, ketahuan oleh Rasul tegur, untuk apa Umar? Dia jawab, ya untuk tahu saja. Kenapa? Karena memang riwayat-riwayat Israiliyat itu kebanyakan terkait dengan kisah, tidak terkait dengan akidah. Saya ingin tahu karena banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran yang sangat singkat, sangat global, sedangkan cerita-cerita itu banyak sekali dalam kisah-kisah Al-Quran ada di dalam kitab mereka. Maka Rasul mengatakan, ketahuilah ya Umar, seandainya Nabi Musa itu masih hidup, dia pasti akan beriman kepadaku. Jadi nggak perlu kamu mengambil buku segitu banyaknya ya. Tetapi di sisi lain ada hadis yang mengatakan la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibu. Jangan dustakan, jangan percayai ya, tapi katakan kepada mereka qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum ya. Jadi di satu sisi dia menegur Umar, di sisi lain tadi itu udah kan tadi yang pertama tadi apa? Hadisu an bani Israel, yang kedua jadi yang pertama dibolehkan, yang kedua dibatasi. Ketika Anda mendengar Israiliyat, cek dulu apakah itu bertentangan atau tidak. Kalau bertentangan jelas tolak. Tadi dari mana kita tahu tolak? Waman kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengambil riwayat Israiliyat kemudian menisbahkannya kepada Nabi, padahal itu tidak dikatakan oleh Nabi atau mungkin bertentangan dengan apa yang Nabi pernah ucapkan, maka itu berarti ditolak. Tapi kalau itu tidak bertentangan, tidak terkait dengan keyakinan kita, seperti cerita Bapak tadi tentang Nabi Yusuf, itu kan sangat sulit untuk dicari kebenarannya. Karena cerita itu tidak sesuai dengan makom seorang nabi dalam Islam, apalagi juga dikatakan laula burhana rabbi, berarti kan dia maksum. Kalau aku tidak lihat ada tanda-tanda Allah yang melarang untuk berzina, sudah terjadi perzinahan, ini berarti kan dia maksum. Maka cerita itu nggak mungkin terjadi, mana mungkin Yusuf yang masih muda, karena itu skandal itu kan nggak bagus ya, masa seorang nabi mengawini orang yang mau berskandal dengan dia. Nah ini la tusaddiqu wa la tukadzib. Jangan percayai tapi juga jangan Samul Kahfi misalnya, berapa orang sih sebenarnya di Quran juga nggak jelas disebutkan. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, ada yang bilang itu juga la tusaddiqu wa la tukadzibu. Israiliyat memang di satu sisi menjelekkan penafsiran, apalagi kalau terkait dengan ayat-ayat kauniyah. Kebanyakan
nggak logis ya, nggak logis kalau dilihat. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua ada riwayat Israiliyat, ya kan? Nabi Ibrahim juga ada riwayat Israiliyat, Nabi Nuh ada riwayat Israiliyat. Kapalnya Nabi Nuh sekian panjangnya, sekian hidupnya, tingkat pertama buat binatang, tingkat kedua buat manusia, segala macam. Dari mana mereka tahu pada itu terjadi ribuan tahun ya. Nabi Ibrahim juga ada Israiliyatnya tentang kelahiran Ishak lebih dulu dari Nabi Soleh, sehingga orang Barat mengakui Nabi Ishak lah yang lahir lebih dulu baru Nabi Ismail. Padahal Ismail dulu baru Nabi Ishak. Itu makanya dia dikucilkan karena istri yang belakangan kok sudah hamil, yang pertama belum ya. Kemudian tentang Ka'bah, penciptaan Ka'bah, batu hajar Hajar Aswadnya juga itu banyak sekali riwayat Israiliyatnya. Tentang Nabi Musa juga banyak sekali riwayat Israiliyatnya. Bahkan Nabi menolak untuk meninggal dengan datang malaikat, jangan dulu, saya minta ditangguhkan. Oke, bagaimana cara, berapa minta tangguh? Tanganmu memegang binatang, nanti berapa bulu yang bisa kamu ambil, disitulah perfect. Ini kan nggak benar ya. Tapi ada juga yang benar, yaitu ketika Nabi Musa dicurigai kenapa kok tidak mau buka badannya. Padahal era masa Nabi Musa itu kan masa orang menghargai keindahan tubuh, sehingga kalau kita ke Eropa sampai sekarang itu kita masih lihat bagaimana gedung-gedung dihiasi dengan laki-laki yang hanya pakai cancut, perempuannya kan, karena emang tubuh waktu itu sangat diidolakan. Tapi anehnya kok Nabi Musa tidak mau telanjang mandi bersama-sama mereka, sehingga dituduh Nabi Musa itu punya penyakit menular, itu mengurangi ini tubuh, sehingga dia malu mandi telanjang. Tapi suatu saat Allah menguji mereka dengan menaruhkan batu. Ketika Nabi mandi, dia cari tempat sepi, dia taruh bajunya di batu. Lalu setelah mandi batunya jalan, dia lari ikuti. Akhirnya orang lihat, oh ternyata tubuhnya indah sekali. Tapi itu ada di Israiliyat, tapi Israiliyat tapi ada di Bukhari. Berarti Israiliyat yang disetujui oleh karena ada di Imam Bukhari. Terus ada juga tentang Maryam ya, Sulaiman lebih dulu. Nabi Sulaiman, tentang tabut Sulaiman yang sampai sekarang dicari ya, sampai ke kolong-kolong Masjidil Aqsa digali segala macam untuk mencari tabut. Karena tabut ini udah seperti kotak Pandora yang bisa memberikan kesejahteraan dunia akhirat, dipercaya sampai sekarang nggak ketemu, ya kan? Kemudian kisah Harut Marut juga terjadi pada masa Nabi Sulaiman ya. Kemudian Maryam, wilada Isa, perkawinannya dengan Yusuf dan sebagainya, ini Israiliyat. Pada zaman Nabi ya, kisah Al-Gharani ya, Al-Gharani Al-Ula, kemudian kisah perkawinannya dengan Zainab binti Jasin, kemudian tentang macam-macam. Saya pernah ceramah di Kuningan, di arah depan ada masjid, namanya masjid apa lupa. Kemudian ada guru tetap di situ laki-laki ceramah. Saya udah ceramah, dia ceramah. Ceramahnya benar-benar Israiliyat. Saya diam. Dia bilang Nabi sangat miskin sehingga hanya untuk memberi makan Husain cucunya dia harus kerja sama orang Yahudi. Dia kerjanya adalah menimba air, dan ketika menimba air talinya putus. Kemudian Nabi ketakutan, dia luka tangannya, tapi tangannya ditiup dengan darah bisa sembuh. Kemudian dia lari dari orang karena disuruh bayar mahar. Saya dalam hati astagfirullah, Nabi itu kaya raya ya, pemimpin. Ini kan sakit. Itu Maulid menceritakan miskinnya Nabi. Apa inspirasi yang bisa diambil dari Maulid Nabi? Muslim harus miskin. Iya kan? Nah, ini kan berarti sudah tersebar sampai ke Indonesia. Sumbernya apa? Dan saya juga nggak etis mau menegur mau apa. Saya diam mendengarin aja sampai habis. Begitu miskinnya Nabi sampai kerja sama orang Yahudi. Ini kan udah politis masuk, Israiliyat masuk. Nah ini yang perlu dicermati ya. Dari satu sisi betul Israiliyat banyak kisah-kisah yang tidak logis, yang kalau masuk ke dalam penafsiran memberi image bahwa Al-Quran itu adalah ajaran yang khurafat, yang mitos, yang
cerita-cerita yang tidak benar, bukan satu ajaran yang menggalakkan umatnya untuk kerja keras untuk ini, ya kan? Di sisi lain kita juga jadi tahu betapa berharganya Al-Quran, sehingga orang berlomba-lomba untuk menjatuhkan Al-Quran dengan berbagai cara, ya kan? Dengan cerita-cerita yang tidak logis, tapi alhamdulillah Allah memelihara Al-Quran bukan hanya dari bacaannya, tapi dari periwayatan-periwayatan. Kita diberi upaya untuk mengetahui ini semua, sehingga dari tahun 60-an di Al-Azhar ada upaya membersihkan semua kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dari Israiliyat dengan mewajibkan mahasiswanya untuk mentahrijh hadis dari kitab-kitab tafsir, termasuk saya. Jadi kalau MA kisah sudah judul, maka S2 S3 dia digiring untuk takhrij. Kalau S2-nya sudah takhrij, S3-nya boleh judul. Itu kalau S2 itu 400 riwayat, kalau S3 800 riwayat. Kalau saya dulu di 5 tafsir, 12 surah. Berapa hadis? Lebih dari 250, tapi karena kan saya tafsir takhrij itu 600 halaman. Itu saya di dari Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Ad-Dur Al-Mansur, dan Fathul Qadir Lisy-Syaukani, 12 surah ya. Nah itu upaya untuk membersihkan riwayat, bukan membersihkan tapi melihat mana Israiliyat, mana yang tidak, dalam rangka membersihkan. Inilah yang benar-benar tafsir dan ini yang bukan. Dari satu sisi kita juga melihat bahwa ini satu upaya yang jelek, tapi dari sisi ilmiah ada juga nilainya. Oh ini loh Israiliyat. Kalau misalnya kan Ibnu Jarir At-Tabari selalu dikritik bahwa dialah orang yang memasukkan riwayat, seolah-olah penanggung dosa riwayat Israel itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi Ibnu Jarir At-Tabari menjawab, saya sudah memberikan saran, silakan Anda sekarang dosanya di tangan Anda. Cari sebentar kebenaran dari riwayat-riwayat tersebut ya. Mungkin kalau nggak dimasukkan oleh Ibnu Jarir, kita melihat Israiliyat itu sebagai khurafat. Tapi dengan adanya itu riwayat Israel, begitu bernafsunya orang menghabisi Al-Quran, sampai tidak cukup hanya dengan mengganggu ketika Nabi membaca, tidak cukup dengan memasukkan ayat seperti Al-Ghorani, tapi juga membuat riwayat-riwayat yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran ya. Jadi tafsir ini sebenarnya jangan tulis aplikasinya, seharusnya adalah kritik ulama-ulama terhadap dengan mengemukakan riwayat-riwayat yang diduga Israiliyat dan mempreteli di mana letak-letak Israel. Jadi bukan ditulis aplikasi ya. Kalau aplikasi adalah sesuatu yang harus kita terapkan. Justru kita menerapkan parameter yang dibuat oleh ulama yang menjadi acuan untuk mengatakan satu riwayat itu Israiliyat atau tidak. Tadi sudah disebutkan satu oleh ibu ini, satu riwayat dikatakan Israiliyat kalau tidak cocok maknanya dengan Al-Quran dan hadis. Kedua, biasanya bahasanya itu agak-agak beda dengan Al-Quran dan hadis ya. Yang ketiga, mungkin isinya tidak logis ya. Seperti Ashabul Fil itu dikatakan bahwa batu yang dijatuhkan itu adalah dari surga. Padahal sunnatullah tetap berlaku ya, kecuali kalau di sini ada mukjizat. Dari mana ngambilnya? Dari surga ya, batu-batu itu kan. Meskipun itu Allah ya, tapi karena kita masih di dunia, rasanya itu la tusaddiqu wala tukadzibu ya. Ini yang tidak. Kemudian kalau mengambil dari Safarut Takwin, ini sebenarnya bukan Israiliyat karena ini memang mereka keluarkan. Tapi kalau kita jadikan ini sebagai salah satu sumber penafsiran, jadilah dia Israiliyat. Karena sumbernya jelas, Safarut Takwin atau Safarut Khulud. Ini bukan Israiliyat, ini betul-betul dinukil. Kalau yang tidak kan, kalau yang Israiliyat adalah sesuatu yang memang dimasukkan ke tafsir tanpa
dia disebutkan dari mana sumbernya. Ya. Nah, Ibnu Abbas dikatakan banyak sekali menukil Israiliyat. Ini tidak benar karena yaitu tadi banyaknya musuh Islam yang ingin menghancurkan Al-Quran tidak cukup hanya dengan teksnya tapi juga dengan riwayat. Banyak sekali riwayat yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas yang Ibnu Abbas sendiri sebenarnya bari dari riwayat-riwayat tersebut. Mungkin pernah dengar kitab Al-Maqbas karya Ibnu yang dibuat oleh Imam siapa? Al-Zabadi. Itu justru banyak sekali riwayat Israiliyat yang palsu tapi dinisbahkan kepada jadi berbagai gerakan yang muncul sesudah masa tabi'in itu adalah upaya untuk mengambil kayak sekarang ini adalah mau pemilu kan, propagandanya tentu bagaimana menarik hati rakyat ya. Kalau semuanya menaikkan rating dengan menyebut dirinya siapa, apa yang udah dibuat kayak Ahok kan, apa yang udah dibuat, apa yang dilakukan, apa yang ini. Itu tujuannya apa? Supaya orang simpati. Nah, zaman dulu cara mengambil simpati golongan dia adalah dengan membuat hadis-hadis riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada keluarga Nabi ya. Seperti itu Ibnu Abbas, Aisyah, maupun Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Tujuannya apa? Mengangkat kelompok mereka karena ada hadis-hadis yang melegalisir atau yang memberi stigma bahwa mereka itu betul-betul didukung oleh hadis-hadis ya. Rambu-rambu Israiliyat ya itu tadi sudah saya katakan, lihat sumbernya dari mana, kemudian bersamaan tidak meskipun hanya auranya kali ya dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian isinya itu logis atau tidak, ya kan? Peristiwanya kapan? Nah kalau tadi dikatakan orang Yahudi sudah baru masuk ke Madinah tahun 70 Hijriah, Ibnu Abbas sudah meninggal tahun 70. Ibnu Abbas meninggal tahun 69 Hijriah. Saya tadi nggak tahu, nggak cari di sini kok nggak ketemu ada kata-kata bahwa Yahudi masuk ke Madinah. Yahudi masuk ke Madinah setelah terjadi penyerangan peperangan yang mengusir orang Yahudi tahun berapa ini ya? Dulu kan orang Yahudi di Palestina banyak, ya kan? Mereka lari makanya Palestina diperebutkan kembali karena memang mereka meyakini disitulah negara mereka yang juga dulu ditempati oleh Nabi Sulaiman. Jadi kenapa mereka sekarang berebut 3 agama di situ? Karena masing-masing merasa itulah tanah suci 3 golongan ini. Nah, tahun 9 Hijriah itu Yahudi udah habis dari Madinah. Ingat perang terakhir yaitu perang Ahzab. Perang Ahzab terjadi pada tahun 6 Hijriah ya. 6 Hijriah. Yang diusir terakhir dari Madinah adalah Bani Quraidah. Jadi dari mana tahun 70 masuk? Dia tahun 5-6 sudah habis diusir semua. Dimulai dengan Bani Nadir, Bani Qainuqa dan terakhir Bani Quraidah. Itu makanya mereka dendam sekali karena Madinah itu kan kota paling subur di Jazirah itu kan. Dulu mereka yang berkuasa, mereka yang menguasai pertanian dan sebagainya. Sekarang mereka terusir. Itu makanya mereka kembali lagi ke Palestina. Setelah mereka hidup di Hungaria, di Jerman, ya kan, di Yaman. Dulu Yaman di Mesir itu tempat orang Yahudi. Habis semua dengan datangnya Islam. Akhirnya oleh Inggris ditaruh lagi, ditanam lagi di Palestina. Jadi orang Israel di Palestina itu bukan mereka sendiri, tapi Inggris ketika menjajah negara-negara Arab menanam dia di situ kembali. Karena nggak ada negara Barat yang mau resmi menjadikan negara Israel, walaupun mereka sekarang negara dalam negara. Ini kejadian-kejadian banyak sekali serangan di mana-mana kita tahu karena Trump udah ngancem akan menghabisi Islam. Ini gerakan semua pasti dia yang biayai karena Yahudi di Belanda maupun di Amerika itu negara dalam negara meskipun tidak muncul di permukaan.
Betul kalau Allah mengatakan inna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu ya kan? Nah itu betul. Cuma sayangnya di kita terlambat adanya gerakan pembersihan kitab tafsir dari Israiliyat, ya kan? Itu makanya tadi sudah hari gini masih ada yang meriwayatkan riwayat Israiliyat di hadapan ibu-ibu yang begitu banyak. Kalau memang Nabi miskin sekali, apa dong yang diberikan kepada kita untuk hidup jaya di muka bumi ini? Nah, saya cuma bisa diam. Itu kan guru tetapnya. Saya mau ngomong apa? Ya kan? Masa saya mau kritik, hancur saya nanti. Ya udah, rasa dengerin aja. Masya Allah, ya kan? Tapi itu bukti, bukan omongan kosong, bahwa di kelas bawah kita itu Israiliyat masih berkuasa. Kenapa? Senang. Seperti luka, kemudian Nabi tiup sembuh sendiri. Nah, Nabi luka pada perang Uhud, sampai anaknya yang ngobati, yang membalut, bagaimana? Kenapa nggak ditiup aja lagi biar sembuh? Nah itu kan, ya artinya dari satu sisi, padahal riwayat Israel, iya riwayat Israiliyat tentang sholat 5 waktu saja itu Israiliyat yang Nabi sampai bolak-balik dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Itu di pameran masih dijual ceritanya, dipakai kaset. Saya bilang, aduh ini Israiliyat kok di kaset ini. Saya sambil ini dengerin ceritanya dari 50 waktu sampai 5 waktu nawar. Coba, Nabi nawar dari 50 waktu 5. Ini kan juga upaya untuk menaikkan posisi orang-orang ahlul kitab dibandingkan dengan Al-Quran. Saya pernah dengar seminar juga di UIN, seminar tentang ahlul kitab. Dosen kita mengatakan orang Yahudi tidak mengenal Uzair, orang Nasrani tidak mengenal Isa dituhankan sebagainya. Itu orang yang ditolak semua orang Yahudi. Ini mungkin cara-cara Al-Quran ingin menaikkan dirinya di tengah-tengah dua budaya yang sudah begitu kuat, begini. Kamu Islam nggak ya? Gitu. Tapi ya saya juga nggak pernah mau membantah, saya orangnya memang diam, ya. Jadi mereka menafikan cerita-cerita di dalam Al-Quran. Nggak ada itu Uzair, orang Yahudi nggak kenal itu Uzair. Dari mana Quran itu dapatnya itu? Karang sendiri. Mungkin ini cara menaikkan satu agama yang baru di tengah-tengah dua budaya besar yang sudah berkuasa di segala macam. Nah, ya kan? Aku sedikit Bu. Kami di pesantren itu sering mendapatkan pelajaran Suriah. Kemudian Duratun Nasirin, kemudian At-Tarhib. Ternyata itu banyak cerita-cerita yang Israiliyat. Makanya saya bilang tadi, kita terlambat. Sampai saat ini tidak ada gerakan yang membersihkan, tidak mungkin. Tapi yang jelas kita mengklasifikasi mana Israiliyat, mana yang tidak, ya kan, sehingga masyarakat tahu, oh itu yang biasa saya bacain maulid ternyata Israiliyat. Iya kan, padahal agama itu kan inspirator, motivator, ya kan, yang membuat seseorang berubah dari kegelapan manusia kepada. Tapi kalau misalnya Nabi sangat miskin, mau cari makan untuk cucunya aja harus kerja sama orang Yahudi, ini kan ihanah kabirah, ya kan, penghinaan besar, ya. Nah, ini satu, mungkin yang di pesantren pada tahu kan banyak cerita-cerita yang tidak pantas diceritakan kepada cerita-cerita di mana? Suriah. Sampai orang-orang Jawa itu kalau ada bukunya pakai bahasa Jawa ya? Suriah bahasa Arab. Iya. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu kan bisa jadi bahan disertasi. Sudah di mana? PTIK. Iya, banyak bagus lah. Iya. Ini kok sepi ini kita. Saya baca ini bagus banget, ini dijadikan zikir Bu. Jadi kita bisa dapat judul yang belum dikasih Bu Safi mereka? Belum di launching. Itu baru kasih. Ya kan, kalau dokter tinggal nambahin saja. Jadi gini, kan kita ada, besok kita akan pedoman penulisan akses itu. Karena kalau ibu-ibu belum berpikir itu judul itu nggak ini.
Di Mesir itu bisa setahun hanya judul top. Karena judul itu adalah kunci untuk kebenaran. Ketika judul dan outline nggak benar, kita akan terhambat. Untuk banyak orang nggak selesai karena kacau maka kalau benar-benar kalau nggak digagas dari sekarang dipikirin, jadi kayak zikir juga gitu, itu oh iya benar. Karena apa? Judul itu ada kebaruannya, ada kekiniannya, ada relevansinya. Tiga ini harus diingat: kebaruan, kekinian, relevansi. Relevansi. Jadi jangan mengawang-awang. Harus ada masalah dan kira-kira apa solusinya. Nah ini harus ada. Cari masalah. Kita cari masalah. Kekinian, kebaruan. Jadi harus masa kini. Makanya bukunya nanti 3 tahun terakhir. Kemudian kalau di Paskasana 80% harus jurnal. Saya udah diskusi sama Pak Munif, udah kita 50% jurnal isinya. Maka mulai sekarang harus buka-buka jurnal. Nanti saya akan beli, cari-cari jurnal, akan kita taruh di perpustakaan. Jadi jurnal itu udah wajib. S1 saja sudah harus ada berapa persen jurnal. Jadi kalau di Pasca 80% harus bahannya jurnal. Tapi kalau kita turun aja menjadi 50%. Dan sumber harus 3 tahun terakhir. Ini bukannya kita menjajah ya, karena memang saya pikir itu juga semua jajahan juga dari barat. Tapi karena kita memang yang menilai mereka, akreditasinya dari mereka, ibu-ibu nanti kalau mau kerja mau apa juga dilihat dari hasil disertasi, maka mulai sekarang gagaslah. Kok belum ada? Padahal kita semester 2 udah harus. Sebab apa? Bagaimana kita mau akreditasi kalau belum ada yang mau ditampilkan dalam akreditasi? Bagaimana Anda mau lulus belum ada akreditasi? Ini dilema ya. Bagaimana kita mau akreditasi belum ada lulusan? Bagaimana Anda mau lulus belum ada akreditasi? Makanya harus cepat-cepat lulus. Nah, kalau cepat-cepat lulus harus segera punya judul. Semua tafsir kan banyak betul tuh. Cari tafsir yang baru, lihat di situ sisi politiknya, sisi ini saya bongkarin aja ya, sisi Israiliyatnya, sisi muhkamat mutasyabihatnya, sisi apalagi yang metodologinya, sisi penafsiran itu biasanya dilihat dari nasakh mansukhnya. Banyak yang kita bisa gali. Ada buku baru, kritisi apanya, asal dia terkait dengan tafsir. Bu, seperti Ukudil Lujen. Itu udah lama dibahas, sudah ditakrik oleh Pak Lutfi. Tapi masih dipakai Bu, sudah kalau di pesantren. Ya, itu yang salah yang pakai, tapi sudah di pesantren masih dibimbing Ukudil Lujen, itu anak-anak yang mau menikah. Belajar dulu khusus Ukudil Lujen ini pembimbing. Itu menguntungkan laki-laki. Gitu Bu. Iya, jadi nggak apa-apa Bu, biarin. Saya memang 70% hak laki-laki dan kewajiban perempuan. iya. Ibu, ya. maaf. Tadi kata Ibu cerita Nabi tawar-menawar dengan Allah ya, masalah sholat itu Bukan, termasuk Israiliyat. Nabi Musa mau nasihati Nabi tawar-menawar sholat 50. Iya. 55. Di sini ada riwayat Al-Bukhari nomor 349 wa Muslim 162 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu hadis al-Isra al-masyhur wa fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini betul kan saya tadi bilang kayak tadi Nabi Musa yang pakai tai itu juga ada di Bukhari. Jadi yang Israiliyat itu mananya? Tapi juga dikritisi karena apa? Ini mau menggedein Nabi Musa atau bagaimana? Mana mungkin Allah menurunkan perintah sholat dari 50 bisa ditawar menjadi 5. Ini yang masuk dalam kritikan juga. Tapi kan di hadisnya ada, Bu. Betul, sahih. Jadi Israiliyatnya di mana? Kalau hadisnya sahih. Dari sanad oke, sahih. Tapi sekarang ini itu dikritisi. Masa iya Nabi memerintahkan 50 sampai ditawar menjadi 5 waktu. Masa Nabi Muhammad masih dituntun oleh Nabi
Musa, padahal posisi Nabi Muhammad lebih tinggi. Nah ini kritikan orang sekarang, ya kan? Hah? Nabi Musa sudah wafat. Iya, tapi ketemu waktu Isra. Padahal Nabi Musa saja tidak bisa sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha. Iya. Kenapa Nabi sendiri tidak menawar? Kok masih pakai masih pakai terima nasihat dari Nabi? Ini Bapak kan saya bilang tadi, sanadnya ada di Bukhari. Seperti tadi juga yang batu ini sanadnya ada di Imam Bukhari, gitu kan? Jadi yang Israiliyatnya yang mana, Bu? Israiliyatnya adalah kenapa Nabi Muhammad kok posisinya berada di bawah Nabi Musa. Tidak ada di bawah Nabi Musa, tapi hadis beberapa riwayat yang mengatakan sama. Betul, dari segi Jadi sanad, artinya iya. memang beliau benar-benar bertemu dengan Nabi Musa, Dia gitu memang kan? bertemu. Dan dikasih saran Dia untuk bertemu dikasih irga saran Arabik, sampai gitu Nabi kan? balik. Iya. Sampai Nabi Jadi Israiliyatnya itu di mananya? Sampai Nabi balik. 9 Tapi kali. ini pun sudah, Iya, bolak-balik tapi 9 ini kali. pun sudah dikritisi oleh ulama di Mesir sana. Apakah betul? Tapi kata Pak Quraisy di dalam tafsir surat Al-Isra ayat 1 dan 2 itu kan ada munasabah. Sepertinya terkesan agak nggak ada hubungan ayat 1 kok tiba-tiba ayat 2-nya ngomongin Nabi Musa. Ternyata dikaitkan dengan ini bahwa Nabi Muhammad terutama umat Islam yang mendapatkan buah dari hasil Isra Mi'raj yang 50 menjadi 5 itu berkat inisiatif atau usul dari Nabi Musa. Makanya di ayat yang kedua menceritakan tentang Nabi Musa itu. Iya. Itu Pak Quraisy. Pak Quraisy mengatakan seperti Betul, itu. karena beliau betul-betul menerima apa yang dikatakan oleh Bukhari adalah hadis sahih. Tapi kan kita kan sedang bahas kritikan. Artinya hadis ini pun dikritik. Kalau kemarin kita lihat bagaimana sahabat saling mengkritisi kan. Sekarang orang sekarang juga mengkritisi ini kritik matannya gitu loh. Matannya dikritik. Mereka mempertanyakan gitu. Apa betul Nabi Musa yang tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha, bahkan hanya Nabi Muhammad yang naik ke Sidratul Muntaha, kok bisa memberi Nah ini kita juga nggak tahu apakah ini masuk ke yang maskut anhu, apakah ini boleh dikritisi ya, karena memang ada di hadis Bukhari Muslim. Di dosen saya di Al-Azhar juga sudah ada mulai yang ngomong beberapa hadis meragukan yang ada di Walaupun Bukhari dia dan ada di Bukhari Muslim, tapi matanya tetap Iya. maskuk fi. Mereka bilang begitu ya kan. Terserah Anda kalau mau terima nggak apa-apa, mau nggak terima nggak apa-apa. Ini nggak mengurangi keyakinan Anda. Yang ada adalah harus sholat 5 waktu, gitu, ya kan? Ini kan soal kerata kritik. Tadi kan nanya kan kerata kritik, betul nggak? Ya kalau nanya kerata kritik banyak betul, iya kan? Iya kan? Bukan nanya soal. Ya, ini sekarang kita sedang kerata kritik. Jadi dua hadis yang saya bacakan tadi ada di Bukhari, tapi masalahnya matanya di Dikritik. ya. Yani gitu. nggak boleh kritik matan. Dan ini mata. ini kan dijual di Makrab pakai kaset, diberitakan gini. Nah, bagi orang yang sebahagian yang saya dengar juga di Mesir itu mereka bertanya-tanya apakah betul Nabi mundar-mandir. Ada nggak di cerita lain Nabi mundar-mandir sampai 9 kali naik ke Sidratul Muntaha, turun naik. Nah, yang kedua, iya. Jauh jaraknya. Jalannya jauh. Kemudian apakah betul Allah membebani? Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini kok sampai 50 kali ya kan? Nah terserah. Ini nggak mengurangi keyakinan kita. Yang kita yakini apa? Sholat 5 waktu pada akhirnya wajib. Makanya tadi ini termasuk yang maskut anu. La tusaddiqu wa la tukadzibu. Mau percaya silakan, mau enggak apa-apa. Enggak mengurangi akidah kita. Toh Nabi Musa juga nabi kita. Cuma karena umatnya itu yang selalu nyerang-nyerang kita, yang selalu sangat agresif sama kita, sehingga kita juga harus berpikir apakah betul itu kan. Tapi artinya kita nggak bisa mengkritisi matan kecuali kita memiliki pengetahuan tentang ulumul hadis.
Kalau kita nggak memiliki pengetahuan tentang ulumul Ya, hadis, bukan kita hanya nggak itu, bisa Quran juga. mengkritiki Ya, matan Quran kan? juga. Berarti bukan sembarangan orang yang bisa mengkritiki, bukan? Iya. Kita kan sekarang sedang belajar ngambil dari pembicaraan orang. Kita sendiri belum bisa, ya kan? Kalau dari segi sana, dari ini ada di Bukhari, ada. Tapi sebagian orang sudah mulai mengkritisi. Ini kan katanya mau mengkritisi, ya kan? Kalau mau terima aja nggak apa-apa. Ini maskut ya. Tentang Nabi Khidir banyak sekali Israiliyat. Ya, mau percaya boleh, enggak boleh, nggak apa-apa. Itu kabel akhbar paling banyak Iya, itu. katanya Iya, kulitnya siapa Nabi Khidir itu seperti apa yang suka berganti-ganti apa? Dia bisa hijau, ya segala macam itu. Kalau percaya, nggak mengubah keimanan karena Israel tidak menyentuh akidah. Dia tidak menyentuh akidah. Dia hanya menyentuh kisah. Cuma kalau nggak logis kisahnya kan kita jadi bertanya kan gitu. Pertanyaan ini menimbulkan kritikan. Kan nggak semua kritikan benar. Namanya juga lagi kritik-kritik ya kan. Tapi karena kita nggak tahu latar belakangnya, jadi kita akhirnya mengkritik yang mungkin salah kritikan kita. Tapi mungkin benar. Iya. Kemarin kita tunjukkan hadis-hadis yang banyak diperdebatkan, tapi ternyata benar adanya ya kan. Sebagian malah disalahkan yang ngeritik kan gitu. Seperti di Ba'iyah itu Bu, itu sekarang dilonggarkan. Apa? Ba'iyah, Ad-Diba'i. Itu apa? Iya, yang dibaan, yang marhaban, ya Rasulullah. Ya, Itu itu yang kan dibantu yang ada siapa? Anasyid Iya. tapi Maulid Tihalat. kayak berjanji. Iya, kalau berjanji kan orang Mesir yang buat kan? Jadi nggak ada Bagi Israiliyat ya. Menyanjung juga. Menyanjung. Tapi di antara sanjungan itu ada yang nggak masuk akal. Makanya saya kemarin maulid juga di mana saya di Taufik. Saya bilang mereka bocor, semangat banget. Tapi dalam hati gini, sayang ya dia kayak baca mantra, nggak paham. Coba ada yang terjemahin, coba ada yang terjemahin, jadi bisa menginspirasi. Jadi kan mereka nggak paham, jadinya mereka seperti mendengar membaca mantra, semangat. Hanya mengisi Terus waktu kita kosong. berdiri, kita ini, kita pakai apa? Tapi ngerti nggak? Kok sekian lama itu sudah diamalkan di dalam maulid, tapi belum ada yang menerjemahkan. Seharusnya ada yang menerjemahkan. dalam rawi itu turun menurun. dalam rawi itu banyak Israiliyatnya. Bukan Israiliyat itu dalam itu nggak ada ya itu sirah nggak Israiliyat karena Israiliyat ada yang masuk ke dalam penafsiran ayat. Kalau ini puji-pujian yang melampaui batas kemanusiaan itu puji-pujian yang melampaui batas kemanusiaan. Jangan kacau ya, Israiliyat adalah yang masuk ke dalam penafsiran ayat Quran ditafsirkan dengan hal-hal yang sumbernya bukan dari Al-Quran dan hadis gitu. Mungkin disangka ada dari hadis, tapi ternyata hadisnya palsu atau sumbernya dari Israel. Nah kalau tadi itu adalah sejarah yang memutuskan Nabi Muhammad. Nah itu bukan Israiliyat, tapi itu kadang berlebihan melampaui batas kemanusiaan. Seharusnya ada upaya menerjemahkan itu sehingga yang dibaca nanti bukan lagi bahasa Arab tapi bahasa kan itu bukan Quran, bukan hadis, bukan apa sejarah. Bisa dong pakai bahasa Indonesia sehingga orang lebih mendapat inspirasi dari siapa Muhammad siapa. Anak-anak mau masuk, jangan. Oh ya kesian kelamaan, udah pulang aja Bu, sholat udah cukup Bu, pulang aja. Bu, ada Dalailul Khairat, itu hanya kumpulan hadis ya Bu. Ya. Lawat. Kalau enggak Bu, itu tadi yang dikatakan Ustaz AM tentang apa namanya kayu koka. Itu di halaman 43 Israiliyat dalam tafsir dan hadis ada tafsir wasna'il fulka bi a'yunina wa inna wa la tukhatibi bil ladina dzalamu innahum mughraqun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 444
menurut Muhammad bin Ishaq telah menerangkan bahwa dalam kitab Taurat Allah telah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal dari kayu jati. Kayu jati. Kan di Indonesia adanya jati, nggak ada koka. Kalau di sana kayak koka. Owak apa koka sih Pak? Owak deh. Okas. Ada koka set ada ya. Mutawara. Tapi lucunya itu kali diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kayu jati. Adanya jati di sini. Penerjemahnya nih. Kalau di luar negeri di Timur Tengah kayu yang paling bagus kayu pohon namanya pohon arus yang ada di Lebanon. Pohon arus yang pohonnya Yang tebal. bukan pohon jati nggak ada. Nggak ada. Coba lihat di alasnya. Penyusupan. Dan ingat bapak-bapak itu nanti tesis tidak boleh pakai buku terjemahan. Harus kembali ya disertasi harus kembali ke buku asli. Nah itu kan terjemahan itu nggak boleh dipakai nanti. Kayak muncul kayu jati. Pegang buku asli. Baca buku Perancisnya tentang sama itu kan sebenarnya buku apa? Perancis. Baca banyak-banyak jurnal nanti akan terinspirasi judul apa. Kalau terjemahan ini Bu, dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris Ya. itu kan Jangan ada. ambil buku Jerman lah. Ya itu kan ada buku baru. Itu dari bahasa Jerman diterjemah ke Inggris kan terjemahan itu Bu. Gimana itu? Bisa. Nggak, maksudnya Karena terjemah ke Indonesia. Ke Indonesia nggak boleh. Kita Inggris, Arab dan bahasa lain itu nggak boleh diterjemah. Tapi kalau dia sudah ke Inggris dia udah bahasa asing kan. Karena kita kan kalau di Pasca sana ada 3 bahasa, kita hanya 2 lah ya, Arab, Inggris. Kalau di Pasca Arab, Inggris dan bahasa lain. Maka di sana diadakan kursus Prancis, kursus bahasa Turki, kursus bahasa Parsi. Kita udah deh pusing. 2 aja, ya kan? 2 aja Arab dan Inggris, ya kan? Dan itu tidak boleh terjemahan, ya. Kalau ibu nanti mengandalkan nanti belakangan mikirnya